Jawa Barat, merupakan salah satu wilayah penyebaran agama Islam pada masa Wali Songo, terutama daerah Cirebon, yang terkenal karena adanya salah satu wali yang bernama Syarif Hidayatullah, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam di wilayah Pasundan, yang sekarang menjadi wilayah Jawa Barat. Agama Islam menyebar di seluruh wilayah Jawa Barat, dan masjid-masjid pun berdiri di tiap pelosok. Saat ini di setiap desa, kecamatan, dan kabupaten, banyak berdiri masjid-masjid yang megah. Inilah 4 masjid yang dianggap paling megah dan mewah yang ada di Jawa Barat. 1. Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid Agung Sang Cipta Rasa menjadi salah satu saksi bisu perjuangan Wali Sanga dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa. Masjid Agung Sang Cipta Rasa terletak di sebelah barat alun-alun Sangkalabuana, Kota Cirebon. Dilansir dari laman Disbudpar, Jabarprov.go.id, dibangun pada tahun 1498 Masehi oleh Wali Sanga atas prakarsa Sunan Gunung Jati pada tahun 1480. Sedangkan, proses pembangunannya pun dipimpin oleh Sunan Kalijaga, dengan arsitek Raden Sepat dari Majapahit, bersama dengan 200 orang pembantunya yang berasal dari Demak. Alhasil bangunan masjid ini cukup unik karena ada akulturasi budaya dengan gaya bangunan Hindu. Berdasarkan cerita rakyat, masjid ini dibangun dalam waktu 1 malam, sehingga bisa digunakan untuk salat subuh keesokan harinya. Bila ditilik dari sisi lain, masjid yang menjadi destinasi wisata ikonik di Cirebon ini juga merupakan wujud rasa cinta Sunan Gunung Jati kepada istrinya, Nyi Mas Pakumwati. Hal itulah yang membuat masjid ini pada awalnya dinamai Masjid Pakumwati, tetapi namun tersebut diganti pada tahun 1970 menjadi Masjid Sang Cipta Rasa yang berasal dari pengejawantahan kepercayaan dan rasa. Saat ini, bangunan masjid tersebut masih orisinal. Tiang-tiang penyangganya masih terbuat dari kayu. Bangunan masjid dibagi menjadi 2, ruang utama dan serambi. Untuk masuk ke ruang utama, jemaah atau pengunjung harus menundukkan kepala. Sebab, pintu masuk ke ruang utama dibuat begitu kecil. Salah satu kekhasan dari Masjid Sang Cipta Rasa ini, adalah azan pitu, atau azan yang dikumandangkan oleh 7 muazin. Saat ini, hanya di waktu salat Jumat tradisi azan pitu dilakukan. Azan pitu yang menjadi simbol perlawanan terhadap sosok Menjagan Wulu, yang dengki dengan penyebaran Islam itu, tetap dipertahankan hingga kini dan menjadi identitas Masjid Agung Sang Cipta Rasa. 2. Masjid Kubah Mas Depok. Masjid Kubah Emas, menjadi salah satu ikon wisata religi di kota Depok. Banyak wisatawan dari dalam dan luar kota yang berkunjung ke masjid seluas 8.000 meter persegi ini. Bangunan tersebut sebenarnya bernama Masjid Dian Al-Mahri. Dilansir dari laman Disbudpar, Jabarprov.go.id, penyebutan kubah emas diambil dari bentuk atap masjid yang memang dilapisi emas murni. Masjid Jami Dian Al-Mahri, ini dibangun pada tahun 2001 dan rampung pada 2006 oleh pengusaha asal Banten, Hedian Juriah Maimun Al-Rashid. Masjid ini dapat menampung kurang lebih 20.000 jemaah dan disebut sebagai masjid termegah di Asia Tenggara. Pada bagian interiornya, masjid ini memiliki pilar-pilar kokoh yang menjulang tinggi. Pendiri masjid ini merepresentasikan bangunan megah di dalam masjid sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengunjung yang datang, biasanya tak hanya menjalani ibadah, namun juga mengabadikan foto-foto di halaman Masjid Kubah Emas. Jumlah pengunjung akan lebih membludak ketika momen-momen tertentu seperti Idul Fitri, Idul Adha, atau Maulid Nabi Muhammad SAW. 3. Masjid Agung Al-Imam Majalengka. Cantik, megah dan luas. 3 kata itu rasanya belum cukup untuk menggambarkan Masjid Agung Al-Imam yang berada di sebelah barat alun-alun Majalengka. Masjid terbesar di kota kuda ini, memiliki desain yang estetik. Masjid Agung Al-Imam dilengkapi dengan 4 menara yang menjulang di setiap sisinya. Tampak dari luar, masjid ini dilengkapi ornamen yang detail dan indah. Hamparan rumput sintetis di pinggir masjid juga menjadi spot rehat yang menarik usai melaksanakan ibadah dalam masjid. Masjid Al-Imam ini merupakan wakaf atau peninggalan dari Kiai Imam Syafari, kakek dari pahlawan nasional Kiai Haji Abdul Halim. Awalnya masjid ini dibangun secara sederhana, dengan bentuk panggung yang di bawahnya terdapat kolam kecil. Renovasi masjid ini pun dilakukan secara bertahap, hingga akhirnya pada masa Bupati Majalengka ke-6, RMA Salmon Salam Sura Adiningrat, pada 1888 Masehi, masjid ini mulai dirombak secara menyeluruh.
Terakhir masjid ini direnovasi lagi pada masa Bupati Majalengka Karnasobahi, pada 2019 hingga tampak seperti saat ini sekarang. 4. Masjid Raya Bandung. Dua menara kembar setinggi 81 meter, yang menjulang, menjadi pemandangan menakjubkan yang pertama kali terlihat dari Masjid Raya Bandung. Masjid ini, memang menjadi salah satu ikon dari kota Bandung yang cukup terkemuka. Pertama kali dibangun pada tahun 1810, Masjid Raya Bandung yang sebelumnya bernama Masjid Agung, dibangun bersamaan dengan dipindahkannya pusat kota Bandung dari Krapyak. Awalnya, bentuk bangunan masjid ini berbentuk panggung tradisional yang sederhana, bercorak Sunda dengan kolam besar untuk mengambil air wudhu. Namun seiring dengan berlangsungnya zaman, masjid yang memiliki luas 8.573 meter persegi ini telah mengalami belasan kali renovasi. Menjelang konferensi Asia Afrika pada tahun 1955, Masjid Agung Bandung mengalami perombakan besar-besaran. Atas rancangan Presiden RI pertama, Soekarno, Masjid Agung Bandung mengalami perubahan total di antaranya kubah, dari sebelumnya berbentuk nyungcung menjadi kubah persegi 4 bergaya Timur Tengah seperti bawang. Model kubah nyungcung bentukan Soekarno itu, hanya bertahan kurang lebih 15 tahun, setelah rusak akibat tiupan angin kencang. Perombakan wajah Masjid Raya Bandung terus dilakukan sampai pada 2001 zaman Gubernur Jawa Barat H.R. Nuryana. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang kala itu, menjabat sebagai wali kota Bandung pun punya andil dalam mengubah wajah Masjid Raya Bandung, salah satunya dengan menjadikan lahan alun-alun menjadi lapangan rumput sintetis.